Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Mashkur, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan program studi manajemen pada mata kuliah manajemen investasi dengan dosen Ibu Pustika Ayuning Puri, SE, MSIM, kelas MJ 703, akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS mata kuliah manajemen investasi. Dengan studi kasus, seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset berbeda, yaitu saham dan obligasi, dan meminta Anda sebagai konsultan keuangan mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Yang pertama, yaitu menganalisis saham dengan soal perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar, dan investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah model intrinsik saham tersebut dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Growth Model. Analisis nilai intrinsik saham menggunakan Gordon Growth Model. Diketahui dividen terakhir atau D0 sama dengan Rp2.000, dan pertumbuhan dividen atau G sama dengan 10% sama dengan 0,10, dan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K sama dengan 15% sama dengan 0,15. Kemudian masuk ke perhitungan, yaitu yang pertama kita menghitung terlebih dahulu dividen tahun depan atau D1-nya. Dengan rumus D1 sama dengan D0 atau dividen terakhir dikalikan dengan 1 ditambah dengan G atau pertumbuhan dividen. Kemudian kita masukkan angka-angkanya sama dengan dividen terakhir adalah 2.000 dikalikan 1 ditambah dengan pertumbuhan dividen 0,10, diperoleh hasil sama dengan Rp2.200 untuk dividen tahun depan. Kemudian yang kedua, kita menghitung nilai intrinsik atau P0 dengan rumus P0 sama dengan dividen tahun depan atau D1 dibagi dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K dikurangi dengan pertumbuhan dividen. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. D1 sama dengan 2.200 dibagi K itu 0,15 dan G 0,10, diperoleh sama dengan 2.200 dibagi 0,05 dengan hasil Rp44.000. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa nilai intrinsik saham tersebut adalah Rp44.000. Dengan harga saham pasar pada pasar saat ini adalah Rp45.000, keputusannya adalah harga intrinsik saham tergolong lebih murah atau harga pasar jauh lebih mahal atau lebih besar dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, dan saham tersebut tergolong saham yang overvalue atau sudah mahal. Dengan hasil tersebut, rekomendasinya adalah saham tersebut layak untuk dijual karena harganya saat ini sudah melebihi harga wajarnya.
Yang kedua adalah analisis obligasi. Dengan soal, investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal 10 juta rupiah dengan jangka waktu 5 tahun. Dan tingkat bunga kupon adalah 12% per tahun, dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Sebelum menghitung, kita analisis terlebih dahulu data-data yang kita ketahui. Yang pertama adalah nilai nominal obligasinya adalah 10 juta rupiah dengan kupon 12% per tahun atau besar 1,200 1.200.000 rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga pasar sebesar 10% per tahun. Untuk perhitungan harga wajar, harga obligasi adalah nilai tunai dari semua arus kas di masa depan, termasuk bunga dan nilai nominal. Kemudian dengan rumus seperti tertera di layar, kita masukkan angka-angkanya. Nilai tunai sama dengan sigma dari kupon dibagi dengan 1 plus R pangkat T ditambah nilai nominal dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Kita masukkan angka-angkanya diperoleh hasil 1.200.000 dikalikan 3,7908 ditambah 10 juta dikalikan 0,6209 diperoleh hasil 10.757.000 rupiah 960 rupiah. Jadi harga wajar obligasi tersebut sekitar kurang lebih 10.757.960 rupiah. Dengan hasil tersebut, maka status harga obligasi ini dijual pada harga premium karena dijual di atas nilai nominal sebesar 10 juta rupiah. Alasannya, harga berada di atas nilai nominal karena tingkat bunga kupon 12% lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar, besar 10%. Investor bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkan imbal hasil kupon yang lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif investasi lain di pasar saat ini. Kemudian, yang ketiga, evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Pertama-tama, rata-rata return portofolio sama dengan 18%. Kedua, rata-rata return bebas risiko sama dengan 6%. Dan beta portofolio sama dengan 1,2. Dan standar deviasi sebesar 20%. Serta return market sebesar 14%. Kemudian, Anda sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. Yang pertama, analisis nilai intrinsik. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama, kemudian bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli karena undervalue atau layak untuk dijual karena overvalue? Yang kedua, penilaian obligasi.
Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik atau tidak. Pertama-tama, diketahui return portofolio sama dengan 18% atau 0,18 dan return bebas risiko sama dengan 6% atau 0,06 dan beta portofolio sama dengan 1,2 dan standar deviasi adalah 20% atau 0,20 dan return market sebesar 14% atau 0,14. Yang selanjutnya, indeks Sharpe mengukur premi risiko per unit risiko total. Dengan rumus, return portofolio dikurangi dengan return bebas risiko dibagi dengan standar deviasi sama dengan 0,18 dikurangi 0,06 dibagi 0,20 sama dengan 0,60 dan menghitung indeks Jensen atau alpha, yaitu mengukur kemampuan manajer menghasilkan return di atas return yang diharapkan. Dengan rumus, return portofolio dikurangi dengan return bebas risiko ditambah dengan beta portofolio dikalikan return market dikurangi dengan return bebas risiko sama dengan 0,18 dikurangi 0,06 tambah 1,2 dikalikan 0,14 dikurangi 0,06 sama dengan 0,18 dikurangi 0,6 0,06 ditambah dengan 0,096 sama dengan 0,18 dikurangi 0,156 diperoleh hasil 0,024 atau 2,4%. Dengan hasil tersebut, disimpulkan bahwa evaluasi kinerja manajer portofolio Anda telah bekerja dengan baik dan berhasil mengalahkan pasar. Hal ini dibuktikan dengan indeks Jensen Alpha positif 2,4%. Artinya manajer memberikan imbal hasil 2,4% lebih tinggi dibandingkan ekspektasi risiko yang diambil. Dan yang kedua, return portofolio 18% secara signifikan lebih tinggi daripada return market. Untuk yang nomor satu ini tadi sudah dijelaskan bahwa saham tersebut layak untuk dijual karena sudah over value karena nilai intrinsic lebih kecil daripada nilai atau harga saham pada pasar saat ini. Dengan obligasi berada pada nilai premium, harga premium karena harga berada di atas nilai nominal karena tingkat bunga kupon 12% lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar sebesar 10%. Dan investor bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkan imbal hasil kupon yang lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif investasi lain di pasar saat ini. Dan evaluasi kinerja, manajer portofolio telah bekerja dengan baik karena
memberikan imbal hasil 2,4%, lebih tinggi dibandingkan ekspektasi risiko yang diambil. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.